Halo sobat pencinta Donghua, apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Seperti biasa Mimin akan membahas spoiler Swallowed Star episode 81 yang saya rangkum dari novelnya. Pada episode kali ini di dalam ruang pertemuan, banyak orang mulai berkumpul dengan cepat. Perhatian semuanya, hanya dua orang duduk tepat di atas, Hong berpakaian hitam dan Lei Shen berpakaian putih. Sekarang pada saat yang genting ini, saya telah memanggil semua orang di sini untuk mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Tatapan Hong tajam seperti pisau, saya percaya semua orang tahu, bahwa kemunculan tiba-tiba binatang bertanduk emas telah membawa bencana terbesar ke bumi. Sampai saat ini, tanpa membunuhnya, bumi dan manusia akan dimusnahkan. Semua orang di bawah tetap diam. Luo Feng melihat sekelilingnya, ekspresi semua orang jelek. Binatang bertanduk emas adalah binatang angkasa dari alam semesta, kecepatan pertumbuhannya sangat cepat. Meskipun kita mungkin tidak dapat menghadapinya sekarang, kita berhasil bersembunyi di kapal dan bertahan hidup, melarikan diri dari ancaman. Namun, seperti melahap monster semakin kuat, akan datang waktunya di mana kita bahkan tidak bisa lari. Wajah Hong dipenuhi dengan rasa sakit dan kesedihan. Perwakilan pertama, kita semua tahu kita harus membunuhnya. Namun, bahkan bom hidrogen 1,5 juta ton tidak bisa membunuhnya. Apa rencana lain yang kita miliki? Seorang lelaki Amerika tua dengan kepala penuh warna putih berkata dengan cemas. Perwakilan lain menggeleng, bahkan sinar laser terkuat bahkan tidak meninggalkan bekas di tubuhnya. Terlalu kuat, tidak mungkin sama sekali. Aku punya putra dan putri. Sebanyak 8 orang berdiri bersama. Keputusan sudah dibuat, tidak perlu mencoba dan menghalangi kami, kata Hong dengan tenang. Bagaimanapun semua orang merasakan tekadnya tentang keputusan berat itu adalah tekad yang tidak bisa digoyahkan siapapun. Ketua pertama, ketua kedua, apakah kalian berdua punya jaminan? Ketua pertama, bunuh diri tidak layak. Jika manusia tidak bisa menghentikannya, kita masih perlu bergantung pada Anda untuk memimpin para korban. Banyak dari berbagai negara berdiri. Hong menggelengkan kepalanya. Jika monster yang melahap tidak mati, tidak akan ada yang selamat. Kata-kata ini menyebabkan banyak sekali orang menangis dan putus asa. Begitu banyak keputusasaan. Luo Feng menutup matanya. Apa yang dikatakan Hong itu benar, jika bukan karena Babata yang tahu cara merawat, merakit dan mengoperasikan mesin, bahkan dengan kapal naga hitam, tidak ada cara untuk memperbaikinya cukup untuk menggunakannya. Apakah meriam laser siap? Tanya Luo Feng. Aku masih butuh 1 jam lagi, kata Babata. Bisakah dia membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan? Tanya Luo Feng. Tenang, ini adalah senjata terbesar X-81 naga hitam gunung, itu pasti bisa membunuh binatang bertanduk emas dengan 1 tembakan, menghancurkan jiwanya. Tidak ada keraguan sama sekali tentang hal itu. Babata sangat percaya diri. Luo Feng membuka matanya melihat para elit dari berbagai negara semua berjuang kesakitan, bersama dengan Hong dan Lei Shen yang siap mengorbankan diri. Perhatian semuanya, sebuah suara nyaring bergema di ruang pertemuan. Semua orang terdiam, termasuk Dewa Hong dan Lei Shen, semua orang mendongak. Di bawah tatapan elit bumi, Luo Feng berkata serius, aku punya cara yang pasti untuk membunuh monster yang melahap. Kamu benar-benar punya jaminan, Luo Feng? Kamu, apa yang akan kamu gunakan untuk membunuh monster yang melahap itu? Luo Feng, kamu tidak menggertakkan. Warna kulit yang berbeda, sebangsa tidak bisa membantu tetapi berteriak. Diam, Hong berteriak keras. Ruang pertemuan berangsur-angsur menjadi tenang. Hong berkata keras, aku akan meminta Luo Feng, semua orang tetap tenang. Pemandangan itu setelah semua dipenuhi dengan bumi yang paling terang. Itu hanya karena keputusasaan mereka untuk menyelamatkan negara mereka, ras, budaya dan kelangsungan hidup bumi sehingga mereka kehilangan ketenangan mereka. Mendengar kata-kata itu dari Hong, mereka tidak bisa membantu tetapi tenang. Luo Feng. Hong melihat Luo Feng, semua orang di ruang rapat melihat Luo Feng. Luo Feng memandang Hong, apa yang akan kamu gunakan untuk membunuh monster yang melahap? Jangan bilang, kamu akan bertarung dengan itu. Hong melihat Luo Feng, ruang pertemuan berisi para ahli terkemuka di dunia. Setelah mendengarkan Luo Feng, akankah mereka tahu jika dia benar-benar memiliki jaminan atau dia hanya berbohong? Perhatian semuanya. Luo Feng mengamati kerumunan. Selama pertemuan terakhir,
Saya meminta catatan semua reruntuhan arkeologi bumi dan informasi mereka dari kepala saya. Aku bisa membuktikannya. Hong mengangguk, informasi itu memang diserahkan kepadanya secara pribadi. Ketika monster yang melahap itu muncul, aku juga sangat khawatir. Aku memikirkan cara dan berpikir bahwa itu reruntuhan arkeologi mungkin memiliki harapan menyelamatkan dunia. Luo Feng berkata dengan serius, ada banyak reruntuhan, sebagian besar negara sudah digali. Hanya 3 yang tersisa adalah 3 bahaya besar. Petik 2. 3 bahaya besar. Banyak orang terkejut. Mereka jelas dari 3 bahaya besar dan tingkat bahaya mereka. Nomor 1, 12 dan 31, yang mana yang kamu pergi? Hong tidak bisa tidak bertanya. Semua orang di bumi tahu tentang bahaya dari 3 reruntuhan ini. Nomor 1, di dasar Laut Bermuda, piramida putih perak dan tidak ada kapal 31 di sekitar ladang beracun, aku tidak bisa masuk. Luo Feng menggelengkan kepalanya, aku pergi ke reruntuhan nomor 12, kapal hitam. Banyak di dalam ruang pertemuan mengangguk. Ada banyak yang tahu dari nomor 12, namun, tidak peduli siapa yang dikirim ke sana dari negara-negara semua menderita kerugian. Kapal itu, untuk dapat mempertahankan pasokan energi jalur lasernya, aku langsung mengenali bahwa kapal itu seharusnya tidak terlalu rusak berat. Memang, mata Luo Feng menyala, ketika aku masuk, memang ada beberapa senjata rusak. Namun, senjata target tunggal terkuat, meriam laser hampir baik-baik saja. Saya mendapatkan beberapa robot perbaikan dari kapal dan saat ini sedang diperbaiki. Saya yakin itu akan siap digunakan segera. Laser meriam, apakah itu kuat? Seorang feral curiga. Jangan berbicara omong kosong jika kamu tidak tahu. Seorang pria kulit putih tua dengan rambut berantakan menatap Luo Feng. Meriam laser yang kau dapatkan, berapa tingkatnya? Luo Feng sedikit terguncang. Dalam pikirannya, Babata berkata, katakan padanya, ini kelas B6. Ini kelas B6, kata Luo Feng. Laser kelas B6, kemanusiaan telah diselamatkan. Orang tua dengan rambut berantakan itu sangat bersemangat, dia mulai menangis dan tertawa di tempat. Segera, beberapa perwakilan di samping bertanya, laser B6 ini, seberapa kuatkah itu? Ada banyak orang di sini yang tahu. Kami di bumi yang mempelajari laser cukup kuat untuk membunuh monster memulai penelitian kami dari reruntuhan kuno dan meriam laser rusak, penggalian dan penelitian mereka diizinkan, kami untuk membangun milik kami. Petik 2. Saat itu, aku memperoleh beberapa informasi. Kekuatan meriam laser di alam semesta dipisahkan menjadi nilai yang berbeda. Bruce berkata, diterjemahkan ke bahasa bumi, nilainya adalah A, B, dan C ini nilai utama. Sebagai contoh, meriam laser A1 dapat membunuh seorang petualang tingkat bintang 1 yang normal. Meriam laser A2 bisa membunuh petualang tingkat 2 star yang normal. Dan seterusnya, kelas A9 bisa membunuh prajurit Star Traveler level 9. Dan meriam laser kelas B, sangat berharga di alam semesta. Meriam laser B1 dapat membunuh prajurit bintang 1 yang normal. Bruce tertawa, dan seterusnya, B6, dapat membunuh seorang petarung level 6. Menurut untuk informasi itu, senjata kelas ini bahkan tidak ditemukan di armada antar bintang. Tiba-tiba, ruang pertemuan meletus. Haha, ada harapan, ada harapan. Tidak perlu lebih banyak kematian, tidak perlu banyak orang mati. Banyak ahli dan elit terkemuka kehilangan ketenangan mereka dari kebahagiaan mereka. Tidak ada yang peduli apa yang terjadi dengan berita ini. Hong memandang Luo Feng, tersenyum, terima kasih. Kepala, Luo Feng baru saja membuka mulutnya. Hong menjawab tidak perlu memanggilku kepala, jika kamu menghormatiku, maka jadilah seperti Lei Shen, panggil aku kakak Hong. Hong tersenyum, dia memang sangat berterima kasih kepada Luo Feng, bahkan dalam pertarungan sampai mati, dia hanya memiliki peluang 20-30% untuk menang. Jika dia bisa menghindari kematian dan masih membunuh monster yang melahap, siapa yang masih mau bunuh diri? Saudara Hong, Luo Feng berteriak, kebahagiaan? Aku belum begitu bahagia dalam waktu yang lama. Hong kehilangan ketenangannya sepenuhnya, Lei Shen berjalan dari samping. Oh benar, Luo Feng. Ekspresi Hong tumbuh serius, berbicara, aku tahu kecepatan meriam laser bisa mencapai kecepatan cahaya, monster yang melahap itu tidak punya kesempatan untuk menghindar. Namun, jika itu tidak mati dari satu tembakan,
monster melahap pasti bisa keluar dari bawah tanah dan dengan cepat menemukan jalan untuk balas dendamnya untuk menghancurkan meriam. Itu sebabnya, hanya ada satu kesempatan untuk membunuhnya. Luo Feng terkejut di dalam. Meriam laser, juga dikenal sebagai meriam cahaya, memang cepat. Namun, setelah tembakan pertama, tembakan kedua membutuhkan waktu untuk mempersiapkan dan mengisi. Dalam waktu singkat itu, monster yang melahap, dengan kecepatan yang luar biasa pasti bisa lolos. Saat itu lolos, itu tidak akan memberi Luo Feng kesempatan lagi. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk. Kesadarannya meninggalkan ruang virtual, kembali ke kenyataan, sudah jam 6 pagi. Di luar sudah cerah. Malam telah berlalu, hari telah tiba. Luo Feng berdiri di balkonnya, bernapas ke kaca, napasnya yang panas menyebabkan jendela berkabut. Luo Feng, sudah selesai, aku, Babata, aku terlalu luar biasa. Lebih dari 800.000 tahun tanpa pemakaian, aku masih punya cara untuk memperbaikinya. Tawa bangga Babata bergema di luo pikiran Feng. Luo Feng senang, dia tidak memiliki mood untuk peduli tentang keangkuhan Babata. Dalam ruang pergelangan tangan, Babata meregangkan, meriam laser ini mungkin adalah senjata serdadu tunggal, namun itu masih merupakan senjata tunggal alam semesta. Itu masih membutuhkan ruang yang cukup besar. Ini membutuhkan panjang 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, seperti ruang. Balkon Anda di sini tidak bisa menerimanya. Itu disebut senjata tunggal. Luo Feng terkejut. Panggil robot atau prajurit manapun dan mereka bisa dengan mudah mengangkatnya. Tentu saja itu senjata tunggal. Babata berkata tidak puas, tidakkah kamu lihat, senjata yang berbasiskan kapal besar, hanya tubuh mereka saja yang seukuran kapal induk bumi. Luo Feng menggosok kepalanya dan tertawa. Betul, senjata antar galaksi dibandingkan hanya senjata untuk ruang, perbedaannya harus besar. Luo Feng, kamu tidak memiliki cara untuk menggunakan senjata ini, tidakkah kamu memiliki 3 robot perbaikan, berikan satu padaku. Saya akan memberikan instruksi, meneruskan pekerjaan semacam ini ke robot adalah tepat, meskipun mereka tidak memiliki rasa kreativitas, mereka tidak akan melakukan kesalahan apapun untuk pekerjaan seperti itu. Kata Babata. Luo Feng pasti setuju. Ketiga robot black metal itu, salah satunya dengan cepat dibawa oleh Babata ke ruang penyimpanannya, terlibat dalam pemrograman ulang. Mengapa monster yang melahap itu tidak muncul dari dasar laut? Di balkon rumah Luo Feng, Hong, Lei Shen, Jiayi dan yang lainnya, termasuk Luo Feng, total 12 orang berkumpul. Matahari tinggi di langit, sudah jam 12 siang. Apa terburu-buru? Jika tidak keluar selamanya, itu akan menjadi yang terbaik. Hong tertawa saat dia melirik Lei Shen. Luo Feng sedang melihat robot black metal besar di depannya, dengan tenang menetap dengan senjata raksasa, panjang 6 meter, lebar 6 meter, tinggi 3 meter, seluruh strukturnya terlihat terbuat dari kristal. Interiornya sangat rumit, membuat mereka pusing hanya dengan melihatnya. Mulutnya sendiri adalah 5 meter. Bisakah satu tembakan benar-benar membunuh monster yang melahap? Mo Henderson dari Amerika khawatir. Luo Feng berkata dengan percaya diri, jangan tertipu oleh tubuh panjang monster yang melahap 180 meter, otaknya hanya 20 meter panjang. Sinar laser dengan diameter 5 meter tembakan, akan benar-benar meniup kepalanya terbuka, menghancurkan tubuh dan jiwanya, hanya robot black metal yang bergerak sama sekali, dengan matahari memelototi tubuhnya, hampir tidak ada pantulan. Menit dan detik berlalu, siang, jam 1 siang, jam 3 sore, jam 5 sore. Ketika matahari telah mencapai Gunung Barat, tepat seperti terbenam. Halo, Hong menjawab komunikator arlojinya. Monster yang melahap itu terbang keluar dari Pulau Slovak dekat Antartika. Ini keluar dari laut. Sebuah suara yang ditransmisikan dari arloji, 12 orang yang hadir sangat bersemangat. Hampir pada saat yang sama, semua orang yang menonton komunikator bergetar. Monster yang melahap akhirnya keluar. Di balkon rumah Luo Feng, ke-12 pejuang itu merenggut semua jatuh pada robot black metal. Luo Feng, apakah kamu yakin kamu harus membiarkan mesin mengendalikan meriam laser B6? Lei Shen bertanya. Jika kita tidak menggunakan robot, siapa lagi yang ada di sana? Siapa di antara kita yang tahu cara mengoperasikan meriam laser B6? Luo Feng tertawa, semua orang tertawa, senyuman mereka namun mengandung sedikit kegugupan. Mereka tidak bisa menahannya, tekanan pada mereka terlalu banyak.
Bagaimanapun, jika mereka gagal, itu berarti akhir dari kemanusiaan. Luo Feng memandang robot logam itu. Mulai, kata Luo Feng. Mata kristal merah robot logam itu tiba-tiba menyala, mengangkat kedua lengan logamnya, meraih ke atas meriam laser sosok kristal besar itu, segera terbang ke langit. Saat matahari terbenam di barat, robot black metal dengan cepat menghilang ke langit dengan meriam laser kristal. Luo Feng dan yang lainnya mendongak. Jangan lihat lagi, ayo cepat masuk ke rumah. Kita bisa mengikutinya melalui satelit. Hong berteriak, segera, semua orang mulai masuk ke ruang mendengarkan Luo Feng di lantai 2. Samudera Pasifik yang tak berujung bergoyang perlahan, waktu yang sekarang di Huaxia adalah setelah jam 5 sore, namun di sana, sudah larut malam. Malam ini, semuanya gelap, tidak ada bulan. Di udara di atas Samudra Pasifik, sosok yang benar-benar hitam, dengan tanduk yang ditutupi ukiran emas, seekor binatang raksasa terbang. Itu sayap yang ditutupi sisik hitam membuatnya terlihat lebih seperti bayangan hitam. Saya justru keberadaan ini yang membuat dunia meringkuk ketakutan, makhluk angkasa menelan dengan garis darah paling elit, binatang bertanduk emas. Dalam penerbangan, murid emasnya yang disurvei di bawah, mereka dipenuhi kebrutalan dingin. Lebih dari 10.000 kilometer jauhnya dari binatang bertanduk emas, matahari baru saja terbenam dan langit tidak sepenuhnya gelap. Robot logam hitam setinggi 2,12 meter dengan mudah menangkap sosok kristal meriam laser besar, dengan cepat terbang, meninggalkan rentang daratan kering Huaxia, memasuki kisaran laut. Arah yang sedang menuju adalah menutup jarak antara itu dan binatang bertanduk emas. Nah sampai di sini dulu ya bos, spoiler Swallowed Star episode 81 yang akan tayang di Rabu depan, dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya pada channel ini, dan Mimin pamit undur diri wassalam.